Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaif halukum teman-teman soleh dan soleha? Insyaallah semua bikhair ya. Kembali lagi sama Kak Firdaus. Insyaallah pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan tema kita di Asmaul Husna, yaitu Al-Mu'min. Apa arti Al-Mu'min teman-teman? Al-Mu'min artinya yang maha memberikan keamanan. Apa arti Al-Mu'min? Yang maha memberikan keamanan. Nah, teman-teman, kakak mau nanya nih sama kalian. Siapakah yang menjamin keamanan kita? Ada yang bisa jawab? Mungkin kalian ada yang menjawab, polisi dan tentara lah yang menjamin keamanan kita. Iya, kalian betul. Akan tetapi mereka hanya menjaga keamanan lingkungan dan rumah kita dari para pencuri dan perampok. Dan juga para polisi dan tentara menjaga keamanan negara kita, yaitu negara Indonesia. Lalu, siapakah yang memberikan kita keamanan dan rasa ketenangan di hati kita? Ada yang bisa jawab? Tentu saja yang memberikan kita rasa aman dan ketenangan di hati kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Mungkin kita semua sering merasa sedih, merasakan takut, maka Allah memberikan kita rasa tenang di hati kita apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita akan merasakan ketenangan, hati kita akan merasakan keamanan. Nah, apabila kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan merasakan ketenangan. Nih, Ustadz, kakak mau contohkan nih. Salah satu bentuk contoh Allah memberikan kita ketenangan di hati kita, yaitu Allah memberikan kita kedua orang tua kita, teman-teman. Nah, mungkin ketika kita merasakan sedih, merasa takut, akan tetapi kalau kita dekat dengan orang tua kita, kita merasa aman, kita merasa tenang apabila kita di dekat orang tua kita. Maka dari itu kita harus berbakti kepada orang tua kita. Kita tidak boleh marah-marah sama orang tua kita. Kita harus banyak-banyak mendoakan kedua orang tua kita. Nah, teman-teman, tahu nggak? Kebahagiaan itu datangnya dari hati kita, teman-teman. Jadi makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa aman di hati kita, rasa tenang bagi hamba-hambanya yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kebahagiaan itu datangnya dari hati kita. Apabila hati kita merasakan keamanan, merasakan ketenangan, maka kita akan bahagia, teman-teman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga selalu membantu hamba-hambanya yang soleh dan solehah. Apabila kita soleh dan solehah, terus kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan membantu kita. Misalnya nih, kalau kita merasakan kesulitan ketika menghafal Al-Qur'annya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dipermudah menghafal Al-Qur'an. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh, Allah akan mempermudah kita menghafal Al-Qur'an. Dan juga Allah akan memudahkan kita masuk surga. Kalian mau masuk surga enggak? Tentu saja semuanya mau masuk surga, teman-teman. Nah, subhanallah, sungguh besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Karena dari kita kecil Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita hidayah untuk menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menghafal doa-doa supaya kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satunya
Allah memberikan kita nikmat menghafal Al-Quran, nikmat bisa membaca Al-Quran. Itu juga nikmat teman-teman, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus rajin belajar membaca Al-Quran agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rasa aman dan bahagia di hati kita. Karena tadi apabila kita banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak mengingat Allah, maka kita akan merasakan keamanan di hati kita dan merasakan kebahagiaan di hati kita teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.